dalam negara ini, perjuangan untuk jujur terasa seperti pertarungan tanpa akhir, bukan karena kurangnya penegakan hukum, tetapi karena hukum sendiri seringkali dimanfaatkan oleh kekuasaan yang ada. Ini adalah suatu kisah tentang seorang tokoh ekonomi reformis yang berakhir di balik jeruji besi, bukan karena korupsi, tetapi karena terlalu berani menolak untuk berkompromi. Namanya menjadi suatu simbol bagaimana sistem bisa berbalik arah, mengorbankan mereka yang ingin membawa suatu perubahan besar dalam negeri ini. Beliau dikenal sebagai seorang profesional yang lurus dan berdedikasi tinggi dalam suatu pekerjaan yang beliau lakukan. Ia memilih jalan integritas dalam menangani setiap kebijakan ekonomi bangsa ini. Ketika bangsa Indonesia sendiri menghadapi ancaman besar akan kelangkaan komoditas gula, ia mengambil langkah cepat dan langkah berani dengan membuka impor secara sah dan secara terukur. Keputusan ini seharusnya diambil dan disambut dengan baik sebagai solusi krisis. Namun yang terjadi justru sebaliknya. Ia dijadikan sebagai sosok tersangka. Tuduhan demi tuduhan diarahkan kepadanya hingga pada akhirnya pengadilan memutuskan vonis pada beliau sebesar 4 tahun dan 6 bulan dalam penjara. Kisah ini bukan tentang angka dalam laporan, bukan tentang sekedar komoditas impor. Ini adalah cerita tentang keberanian, pengkhianatan, dan sistem yang menolak orang-orang jujur yang ada di dalam bangsa ini. Kami mengajak Anda semua menelusuri kembali jejaknya dari awal hingga akhir, dari harapan menjadi ketidakadilan yang terjadi dalam bangsa ini. Semua bermula daripada kedatangan kontainer-kontainer gula di pelabuhan utama di tengah gonjang-ganjing yang tidak pasti tentang harga dan distribusi yang terganggu. Pemerintah merespon dengan membuka keran impor secara besar-besaran. Kebijakan ini ditempuh secara prosedural melalui rapat koordinasi, kajian akademis, dan keputusan kolektif lintas kementerian yang ada di Indonesia. Tidak ada transaksi gelap di dalamnya, tidak ada keuntungan pribadi yang beliau dapatkan. Tujuannya jelas, menjaga stabilitas pasokan dan harga gula pada saat itu. Namun semua berubah ketika suatu kepentingan ekonomi bersinggungan dengan kepentingan politik. Segalanya bisa berubah. Pihak-pihak tertentu mulai menggiring opini bahwa impor ini bermasalah. Media mulai menyorot jumlah dan asal gula yang ada, meskipun seluruh prosesnya terdokumentasi dengan jelas dan terstruktur. Narasi mulai dibelokkan ke arah kanan dan ke arah kiri, dan publik perlahan disuguhkan dengan cerita bahwa ini adalah skandal besar korupsi yang ada di Indonesia. Lalu pada akhirnya sang reformis pun dipanggil. Awalnya beliau datang hanya sebagai seorang saksi, lalu tiba-tiba beliau naik dengan cepatnya menjadi seorang tersangka. Proses hukumnya berlangsung sangatlah cepat, seolah-olah ada desakan daripada luar sistem hukum yang ada di Indonesia, dan seolah-olah ada pesanan daripada seseorang untuk menjebloskan beliau ke dalam penjara. Saksi-saksi ahli pun diabaikan, bukti administratif tidak dipertimbangkan dengan jelas dan secara utuh, dan dalam sekejap saja ruang sidang menjadi tempat di mana seorang idealis harus duduk di kursi pesakitan. Dan pada titik inilah publik mulai bertanya-tanya, benarkah ini soal keadilan, atau jangan-jangan ada skenario yang sedang dijalankan dan sedang dibuat untuk menyingkirkan seseorang yang terlalu bersih di tengah sistem yang kotor ini.
beliau ini bukan sosok politisi konvensional. Latar belakangnya berada dalam dunia keuangan dan dunia investasi membuat beliau berpikir secara data dan secara logika yang ada. Setelah beliau kembali pulang ke Indonesia, beliau membawa semangat reformasi dan transparansi ke dalam dunia pemerintahan yang ada di Indonesia. Beliau menolak sogokan yang ada, menolak bermain proyek, dan tidak mencari popularitas. Ia ingin sistem yang bersih dan efisien demi Indonesia yang maju. Dalam dunia birokrasi juga yang penuh dengan kompromi dan tekanan politik, pendekatannya dianggap sangatlah aneh. Ia kerap kali menolak intervensi, mempertanyakan kebijakan-kebijakan lama yang ada, dan memaksa agar semua keputusan didasarkan pada kajian-kajian teknis. Ini membuat banyak pihak yang merasa tidak nyaman dan tidak aman. Mereka yang terbiasa bermain dalam bayang-bayang kekuasaan melihatnya sebagai sebuah ancaman yang besar dan ancaman yang nyata bagi kepentingan kelompok-kelompok tertentu. Maka ketika beliau ingin mengambil keputusan penting dalam urusan impor, banyak mata yang mengawasi beliau, bukan karena mereka peduli pada rakyat yang ada, tetapi karena keputusan itu bisa memutus alur distribusi kekuasaan yang ada di ekonomi. Dan ketika orang-orang kuat merasa terganggu, dan sistem bisa berubah menjadi alat untuk membungkam seseorang. Karena itulah akibat daripada ketegasan yang seharusnya menjadi sebuah kekuatan besar justru dijadikan oleh orang-orang kuat tertentu sebagai senjata untuk menjatuhkan beliau. Ia dilabeli sebagai ancaman yang besar terhadap stabilitas politik yang ada di Indonesia. Padahal sesungguhnya beliau hanya ingin menolak tunduk pada sistem yang korup yang ada di Indonesia ini. Proses-proses hukum menjadi perhatian banyak pihak. Dari luar tampak seperti penegakan hukum biasa, tetapi jika ditelusuri lebih dalam, terlalu banyak kejanggalan yang ada. Mengapa penyelidikannya begitu cepat? Mengapa tuduhan-tuduhan muncul justru ketika hasil kebijakan belum menunjukkan dampak negatif dalam bangsa ini? Adanya narasi janggal dalam narasi besar ini. Banyak pengamat mengatakan ini bukan soal benar atau salah, tetapi soal siapa yang mengganggu kenyamanan status quo. Mereka menyebut ini sebagai bentuk kriminalisasi kebijakan publik. Fenomena ketika keputusan yang sah dijadikan dalih yang besar untuk menjerat pejabat reformis yang ada. Jika ini terus dibiarkan di bangsa ini, siapapun yang ingin membawa suatu perubahan yang besar maka akan takut untuk bertindak sendiri, untuk bertindak sesuai hati nurani untuk rakyat. Dan inilah yang paling menyakitkan, itu ketika suatu sistem hukum lebih patuh pada kekuasaan daripada suatu kebenaran yang ada. Ketika pejabat yang bersih malah dijatuhi suatu hukuman yang ada, dan mereka yang bermain kotor justru dilindungi oleh hukum itu sendiri. Ini bukan hanya tentang satu orang yang ada, tetapi tentang masa depan yang jauh ketika integritas dalam pemerintahan Indonesia. Pengadilan-pengadilan yang ada di Indonesia, termasuk para hakim dan para jaksa yang seharusnya menjadi benteng terakhir dalam bentuk keadilan, namun justru menjadi sebuah alat pembenaran bagi mereka yang punya kepentingan dan punya kekuasaan yang ada di bangsa ini. Publik pun mulai kehilangan kepercayaan kepada para penegak hukum yang ada di bangsa ini. Impor gula dalam suatu kebijakan ini bukanlah suatu kebijakan yang sembarangan. Ada situasi darurat yang harus dihadapi oleh pemerintah dan oleh bangsa ini. Karena apa? Karena produksi lokal gula menurun dan distribusi terganggu. Dan yang paling parahnya apa? Harga daripada gula itu sendiri yang melambung sangatlah tinggi. Pemerintah perlu untuk bertindak sangat cepat, dan langkah yang diambil adalah langkah
yang paling masuk akal dan secara teknis, yaitu dengan apa? Dengan membuka saluran impor sementara untuk menjaga pasokan yang ada dalam negeri ini agar tetap stabil. Dan juga semua prosesnya dilakukan melalui koordinasi lintas kementerian dan lembaga yang ada di Indonesia. Semua tertulis dan tercatat secara rapi. Semua itu bisa diaudit dan tidak ada penyelundupan maupun penyelewengan yang beliau lakukan. Tidak ada keuntungan pribadi yang masuk 1 sen pun dalam kantong-kantong beliau. Bahkan kebijakan ini dinilai berhasil untuk menstabilkan harga gula dalam jangka pendek. Tetapi dengan hanya keberhasilan itu saja tidak cukup untuk menyelamatkan beliau daripada jeratan hukum yang ada di Indonesia. Dalam ruang publik, narasi yang diputar adalah impor dianggap sebagai suatu pengkhianatan besar bagi para petani lokal. Padahal ini kebijakan dilakukan untuk menghindari krisis. Seringkali keputusan sulit harus diambil, padahal itu terkesan sangatlah pahit. Namun ketika framing media dan tekanan politik saling bekerja sama, konteks pun bisa saja hilang. Yang tersisa hanyalah tuduhan dan tuduhan kosong yang terus bergema dalam pemerintahan ini. Dalam kebijakan publik yang bertujuan untuk melindungi rakyat, ia diseret ke dalam ruang sidang seolah-olah beliau adalah suatu pelaku kejahatan ekonomi yang besar. Inilah ironinya yang terjadi dalam bangsa kita sekarang ini. Pada saat persidangan beliau dimulai, harapan sempat muncul bahwa kebenaran pasti akan terungkap. Namun, hari demi hari di ruang sidang justru menampilkan skenario yang telah dipersiapkan oleh orang-orang tertentu. Bukti-bukti kunci dikesampingkan, saksi yang meringankan diinterupsi oleh hakim yang bodoh, dan jaksa terus mendorong narasi yang seolah-olah sudah ditentukan sejak awal bahwa beliau harus masuk ke dalam jeratan bui. Para ahli kebijakan menyebut kasus ini sebagai ujian besar independensi hukum yang ada dalam bangsa ini. Sayangnya, hukum tampak kalah oleh tekanan politik yang ada dalam bangsa ini. Setiap sidang seperti halnya suatu pertunjukan sirkus, bukan mencari suatu keadilan. Dan beliau divonis 4 tahun dan 6 bulan pun dijatuhkan tanpa menjawab secara tuntas apa sebenarnya kesalahan daripada beliau. Dan di luar pengadilan pun suara-suara kritis mulai muncul. Para ekonom, aktivis hukum, dan para jurnalis mempertanyakan motif dibalik semua ini. Mereka bertanya-tanya, apakah ini bentuk daripada balas dendam, atau apakah ini adalah suatu sinyal bahwa sistem tidak mau berubah menjadi lebih baik lagi dalam bangsa ini. Persidangan ini menjadi suatu bukti nyata bahwa sistem hukum bisa dibelokkan ke arah kanan dan ke arah kiri untuk suatu kepentingan politik dan suatu kepentingan golongan-golongan tertentu, bukan untuk suatu kebenaran dan suatu keadilan yang ada untuk Indonesia yang lebih maju. Ketika vonis sudah dijatuhkan dan ditetapkan, bukan hanya satu orang saja yang kehilangan kebebasannya, tetapi negara pun kehilangan salah satu putra terbaik yang dimilikinya. Dan reformasi kehilangan seorang pejuang reformis yang hebat untuk mengubah bangsa ini menjadi lebih baik. Dan generasi muda pun kehilangan teladan yang baik bahwa jujur itu berani. Semua itu terjadi di tengah sorak-sorai. Mereka yang menang bukan karena benar, tapi karena mereka kuat dan mereka bisa melakukan apa saja untuk meraih kemenangan yang ingin mereka raih. Ia harus meninggalkan keluarganya, reputasinya tercoreng, masa depannya terhenti karena beliau masuk bui. Tetapi lebih daripada itu, pesan yang lebih besar yang ingin dikirim kepada semua orang yang ingin memperbaiki
memperbaiki negeri ini adalah jangan terlalu jujur di negara yang kotor atau kamu akan dipenjarakan. Di luar sana, publik mulai bertanya-tanya, apakah ini negara hukum atau negara ini justru menghukum mereka yang mencoba untuk melawan arus. Di media sosial, banyak suaranya mempertanyakan mengapa kebaikan bisa dihukum, sementara orang-orang yang melakukan keburukan justru merayakan kemenangan. Namun yang lebih hebatnya lagi adalah ketika beliau tetap diam, beliau tidak menggugat, beliau tidak membalas atas segala tuduhan yang dilemparkan dan dituduhkan kepada beliau. Diamnya adalah suatu protes yang paling keras atas suatu sistem yang kotor dan yang telah mengkhianatinya. Meskipun beliau telah dibungkam secara pada hukum, tetapi jejaknya tetap tertinggal dalam sejarah reformasi ekonomi Indonesia sendiri. Banyak sekali kebijakan yang ia dorong masih bisa kita rasakan dampaknya hingga saat ini. Banyak anak-anak muda yang terinspirasi oleh idealisme yang beliau miliki, dan meskipun beliau dipenjara, tetapi gagasannya tetap bebas berkeliaran dalam benak para pembaharu-pembaharu yang ingin memperbaiki bangsa ini menjadi lebih baik lagi ke depannya. Di lembaga-lembaga dulu tempat ia pernah bekerja, kisahnya menjadi legenda dalam diam, bukan karena beliau sempurna, tetapi karena ia berbeda, karena ia menolak untuk tunduk dan patuh pada sistem yang korup dan sistem yang kotor dalam bangsa ini. Dunia mungkin terasa tidak adil, tetapi sejarah pasti akan mencatat siapa-siapa saja yang berada dalam posisi dan sisi yang benar, dan sejarah pasti akan selalu menjadi pengadilan terakhir. Kini semua kembali pada diri kita masing-masing. Apakah kita akan membiarkan kisah ini berlalu begitu saja, dan bisa saja kisah ini akan terjadi kembali di masa yang akan datang, atau akankah kita menjadikan ini sebagai api untuk terus menyalakan semangat perubahan dalam negeri ini, agar negeri ini menjadi negeri yang lebih baik lagi ke depannya. Banyak yang menganggap ini hanyalah satu kasus tunggal, tapi jika kita jujur melihat, ini adalah suatu bagian daripada pola besar, yaitu pola setiap orang yang mencoba untuk memperbaiki sistem. Pasti akan ada orang-orang yang mencoba untuk menghentikannya, baik beliau akan diintimidasi, dilakukan pemecatan, maupun hingga dikriminalisasi. Ini menandakan bahwa sistem yang ada tidak ingin untuk diperbaiki, ia hanya ingin untuk dipertahankan oleh mereka yang diuntungkan di dalamnya. Karena jika sistem ini diperbaiki, banyak sekali kepentingannya akan terganggu, banyak jalur kekuasaan akan terputus. Disinilah tragedi besar negara ini. Jika kita memiliki keberanian untuk berubah, pasti kita akan dibungkam oleh suatu kepentingan jangka pendek. Jika idealisme dianggap sebagai ancaman, dan ketika hukum menjadi suatu alat untuk meraih kekuasaan dan untuk mempertahankan kekuasaan, bukan untuk sebagai pelindung kebenaran dan untuk menegakkan suatu keadilan. Dari semua yang telah terjadi, kita dapat belajar bahwa jujur tidak akan selalu dihargai, bahwa suatu sistem bisa membungkam siapa saja, tetapi kita juga belajar bahwa keberanian adalah suatu warisan. Meski satu orang tumbang, semangatnya bisa dihidupkan ribuan kali dan lebih kuat lagi. Kita juga belajar bahwa hukum tanpa moralitas itu hanyalah suatu alat, dan keadilan tanpa integritas hanyalah formalitas. Maka tugas kita sebagai masyarakat adalah terus mempertanyakan dan terus menuntut dan terus untuk mengingatkan bahwa para pejabat publik harus berlaku adil. Karena jika kita terus saja diam, maka kita akan terus ikut untuk membenarkan bahwa kita juga ikut dalam menjadi seorang tersangka, untuk membiarkan hal ini
ini terus terjadi. Jika kita takut, maka kita akan ikut kalah. Jika kita bersuara, maka satu demi satu benteng ketidakadilan akan runtuh, dan keadilan pasti akan berdiri tegak dan berdiri kokoh di dalam bangsa ini. Dan yang paling penting lagi adalah semoga suatu hari nanti keberanian akan kembali menjadi mata uang tertinggi dalam pemerintahan. Kisah ini belum selesai. Vonis 4 tahun 6 bulan bukan merupakan sebuah akhir, tetapi sebuah awal daripada suatu perjuangan yang lebih panjang lagi. Bukan hanya untuk perjuangan seorang tokoh saja, tetapi perjuangan untuk semua orang yang ingin melihat Indonesia menjadi lebih baik lagi ke depannya. Ia mungkin sekarang berada dalam balik jeruji besi, tetapi ide dan pemikiran-pemikirannya dan nilai-nilainya akan tetap masih hidup, dan selama itu hidup tidak ada dan tidak akan ada kekuasaan yang bisa benar-benar bisa menang secara utuh dan secara mutlak, karena perubahan sejati selalu datang daripada bawah, dari rakyat yang tidak akan lagi mau diam dalam ketidakadilan yang sedang terjadi dalam bangsa ini. Maka jadikanlah kisah ini sebagai pengingat bahwa di negeri ini keadilan masih harus tetap diperjuangkan, dan bahwa kebenaran meski seringkali kalah di dalam pengadilan tetapi akan selalu menang dalam mata sejarah. Ingatlah, ini bukan merupakan sebuah akhir, tetapi sebuah permulaan yang baru untuk Indonesia yang lebih baik lagi.